Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah kita di dalam kehidupan kita terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini pembacaan kita di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Ya, dan di sini dikisahkan dalam di ayat 14 sampai 21, tapi kita hanya membaca di ayat yang ke-15. Dikatakan di sana, lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ya, puji Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan ini yang akan kita pelajari mulai dari observasi, interpretasi, dan aplikasi di dalam pembacaan renungan firman Tuhan kita pada saat ini. Ya, dan pertama kita akan melihat dari bacaan kita yaitu observasinya. Ya, observasinya kita akan melihat siapa saja yang ada di dalam kisah ini. Ya, di dalam Markus 8 ayat 14 sampai 21 ini, di sana ada Yesus dan ada murid-murid, ada orang Farisi dan juga Herodes. Nah, dan di mana kisah ini terjadi? Yaitu di atas perahu pada saat ingin menyeberang dari Dalmanuta menuju ke Betsaida. Nah, ada apa saat itu? Ya, pada saat itu, saat di atas perahu, Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada murid-murid, ya, mengingatkan kepada murid-murid, memberi peringatan kepada murid-murid. Mengapa? Ya, karena Yesus ingin murid-murid waspada, berhati-hati, berjaga-jaga. Ya, dan kita masuk ke dalam interpretasinya. Kita akan melihat yang pertama, ya, di pembacaan ini bahwa Tuhan Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya untuk berjaga dari sifat jahat orang Farisi dan Herodes, yaitu yang digambarkan sebagai ragi. Ya. Ragi kalau di dalam adonan adalah untuk campuran yang bisa mengembangkan adonan tersebut, ya, yang tercampur di dalam adonan sehingga membuat adonan menjadi bisa mengembang dan menjadi besar, ya. Dan kalau di dalam konteks ini, ragi yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah bagaimana sifat jahatnya dari orang Farisi dan orang Herodes pada saat itu. Kita bisa melihat di ayat yang ke-15 ini yang kita baca tadi, bahwa bagaimana Yesus memperingatkan mereka, katanya memperingatkan murid-murid, ya, untuk apa? Untuk berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ya, yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah bagaimana sifat dan tingkah perilaku dari orang Farisi dan Herodes ini. Ya. Namun kalau kita membaca lagi di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-16, mari kita lihat terlebih dahulu di dalam Markus pasal yang ke-8, di ayat yang ke-16, di sana murid-murid saling berbicara. Dikatakan mereka pun saling membicarakan hal itu dengan berkata, dia berkata begitu karena kita lupa membawa roti. Ini saya baca di dalam terjemahan lain, yaitu terjemahan TSI. Ya, di sana bagaimana bahwa murid-murid mengira bahwa Tuhan berkata demikian. Tuhan mengatakan kepada murid-murid berjaga-jaga dan berawaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mereka mengira karena mereka kurang atau mereka tidak membawa roti di atas perahu. Ya, mereka mengira itu yang dimaksudkan Tuhan. Tetapi ternyata bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah bagaimana sifat dan sikap, tingkah perilaku dari orang Farisi dan Herodes. Ya, dan dari sini kita dapat melihat bahwa murid-murid salah mengerti. Ya, jadi murid-murid salah mengerti dengan perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dengan peringatan yang disampaikan
oleh Tuhan Yesus. Ya, dan itu interpretasi yang kedua. Dan interpretasi yang ketiga, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus yang mengingatkan murid-murid dan memperlihatkan dan mengingatkan kepada mereka tentang mujizat yang mereka lihat sendiri ketika mereka bersama dengan Yesus, ya, dengan maksud bahwa Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada mereka, ya, bukan roti yang dimakan yang dimaksudkan oleh Tuhan, roti duniawi yang dimakan langsung dengan mulut kita, tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah bagaimana ragi dari orang Farisi itu, ragi dari Herodes itu adalah sifat dan perilaku mereka, ya, atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan dari orang Farisi dan Herodes. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Ya, puji Tuhan, dari sini kita dapat melihat, kita dapat mengambil bagaimana apa yang harus kita lakukan, ya, aplikasi di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan dalam kita mempersiapkan diri kita atau di dalam kehidupan kita siap siaga dalam menghadapi hal ini, dalam menghadapi orang-orang yang mungkin tingkah lakunya jahat, perilakunya jahat, cara dia berkata-kata, cara dia melakukan sesuatu adalah jahat. Bagaimana kita menghadapinya? Yaitu dengan mempersiapkan diri kita untuk siap siaga supaya kita tidak termasuk di dalam pekerjaan yang jahat, tidak masuk di dalam hal-hal yang jahat, ya. Yaitu dengan kita harus mengerti kehendak Tuhan. Ya, kita menyeleksi baik buruknya apa yang orang lakukan. Dan tentunya kita harus memilih apa yang baik, yang harus kita ambil, yang harus kita lakukan. Dan kita harus mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana caranya untuk mengerti kehendak Tuhan? Yaitu dengan kita berdoa, dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita meminta Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita. Yang itu akan membuat kita bisa dapat mengerti apa maksud, apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak salah mengartikan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, seperti tadi murid-murid salah mengartikan apa yang Yesus katakan. Dan biar kita bisa mengerti apa tujuan dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita dengan hal-hal yang Dia kerjakan, dengan hal-hal yang Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa lihat di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-9b. Di sana dikatakan, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, ini adalah perkataan doa syukur dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose untuk mereka dapat mengerti kehendak Tuhan, mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka melalui Injil, melalui kebenaran firman Tuhan, melalui Roh Kudus yang mereka dengar, yang mereka terima di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi biarlah dari ini kita akan belajar bagaimana untuk kita tetap terus siap siaga di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir yaitu ingat perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak salah mengartikan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengerti kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita bisa menggunakan itu untuk kehidupan kita menjadi siap siaga di dalam kita menghadapi dunia yang jahat ini, dengan sikap, tingkah perilaku orang-orang di sekitar kita yang kita temui dengan mungkin melakukan hal yang jahat, agar kita bisa menghadapinya, agar kita bisa bertindak dengan benar, yaitu dengan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan kiranya dapat memberkati kehidupan kita semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat memberkati kehidupan kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088.
Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang terus, biarlah firman Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan kita, menuntun kehidupan kita untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman Tuhan itu kembali mengingatkan kami Tuhan, untuk kami berjaga-jaga, untuk kami bersiap siaga dengan hal-hal yang jahat yang terjadi, yang mungkin kami dapati di hadapan kami, agar kami dapat mengambil tindakan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkat kasih setia-Mu yang besar, maka kami akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau Tuhan. Tuntunlah kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu dalam keadilan-Mu. Ratakanlah jalan-Mu di depan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kehidupan kami tetap terus menyerahkan diri kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biarlah firman-Mu itu tertanam dalam kehidupan kami dan dapat kami ingat dan kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.